Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratul mukarramun, para sepuh miwah para jamaah nu nampak hadir anu sami-sami ku jisim pribados dipihormat oge mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala muliakeun. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur dalam keadaan sehat walafiat. Nikmat yang paling agung, yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam satu forum atau majlis ilmu di Masjid Besar Al-Amir ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam marilah selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak terhingga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan itba tabi', dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita langsung melanjutkan kajian kita tafsir. Dalam kesempatan kali ini kita sudah sampai di surah Al-Baqarah ayat yang ke-6. Mari kita sebelumnya kita baca dulu bersama-sama, atau kami duluan, Bapak sekalian nanti mengikuti di belakangnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم وصدق رسول Habibul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Melanjutkan ke kajian yang telah lalu bahwa di bulan yang lalu sebagaimana kita ketahui bahwa dalam surah Al-Baqarah di awal-awal ayat kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan alif lam mim. Ialah huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan sebagian daripada surah-surah Al-Qur'an seperti alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim sad, ada yang nun saja, ada yang sad saja. Yaitu yang bahkan yang kita maklum, yang termasyhur, yang sering kita baca dalam setiap malam Jumat itu Yasin. Jadi membacanya itu sesuai abjad. Jadi jangan dikasih harkat patah atau domah. Jangan Yasin dibaca Yasa, jangan alif lam mim dibaca Alama. Apakah ada yang baca seperti itu? Ada. Saya pernah mendengar seseorang yang mengaji Al-Quran, bahkan beliau di Makkah membaca abjad-abjad itu dibacanya pakai harkat. Jadi alif lam mim dibaca alama. Jadi kan aduh, Masya Allah, itu salah besar. Ya? Benar, betul. Mendengar sendiri saya. Nah, itu karena tidak tahu ngajinya, mungkin kepada siapa itu gurunya ya. Kalau gurunya yang tasalsul ya, jadi gurunya mempunyai guru, makanya harus ngaji itu ke siapa kita. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, ini yang sering kita temui di dalam permulaan ayat itu, pasti di permulaan ayat, tidak mungkin di akhir atau di tengah. Nah, itu kita pemahaman atau ayat-ayat itu wallahu alam, hanya Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Yang jelas adanya itu, ada sebagian ulama mengatakan itu untuk menambah lebih penasaran si pembaca, apa sebenarnya isi di dalam surah Al-Baqarah, apa isi sebenarnya di dalam Yasin. Nah, tapi ada arti dan maknanya, cuman tidak semua
orang bisa mengetahui, bahkan tidak semua ahli tafsir bisa menafsirkan itu dengan makna yang tertentu. Yang jelas bahkan di sebagian ilmu-ilmu hikmah itu bahkan dipakai untuk apa? Semacam pengobatan atau hijab. Alif, lam, mim, ha, ain, sod, tiupkeun semur, jengkang we batur teh. Itu bisa seperti itu. Ada itu yang dipakai abjad-abjad. Karena setiap huruf bukan hanya kalimat ya, jelas kalimat mah itu mengandung arti, juga ada pengisinya. Ya, hurufnya pun dari setiap Al-Qur'an itu ada hikmahnya, ada setiap huruf kalimat yang ada dalam Al-Qur'an itu ada hikmah tertentu yang tidak semua orang tahu, ya. Oleh sebab itu kita jangan menganggap Al-Qur'an kita sepelekan atau dikesampingkan. Nah, jangan sampai. Nah, di sini di awal Al-Qur'an alif lam mim Allahu a'lam bimurad, di sini akan menceritakan di ayat 1 2 sampai ke 10 yang akan kita bahas. Ini di sini menceritakan tentang golongan manusia ketika menerima Al-Qur'an. Ya. Ketika menerima Al-Qur'an, golongan manusia ketika menerima Al-Qur'an itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, golongan yang mukmin, artinya dia percaya, yakin bahwa Al-Qur'an itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang kedua, percaya bahwa Al-Qur'an itu adalah wahyu atau firman Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap nabi itu mempunyai mukjizat. Mukjizat itu adalah khawariqul adat. Jadi sesuatu kelebihan yang tidak semua orang bisa memilikinya, hanya para nabi. Kalau para nabi itu mukjizat. Kalau para wali karomah. Kalau para ulama itu maunah. Ya. Kalau orang bermaksiat tapi awas ulah ngesek carang apa ya mana nih. Kalau orang yang bermaksiat tapi mempunyai kelebihan kayak dukun-dukun, ya kan identiknya kalau dukun itu orang yang nggak pernah melaksanakan ibadah tapi dia punya jampe-jampe tertentu, bahkan itu mujarab loh, ya. Nah itu namanya istidraz. Jadi kalau apa tadi mukjizat untuk nabi, karomah untuk para wali, maunat untuk para ulama, kalau untuk para orang-orang yang pemaksiat itu namanya istidraz. Mencek urang mah panjung kun di apa kun sok hayang naon padahal tidak pernah taat kepada Allah, tapi apa yang dia ucapkan, apa yang dia bicarakan kayak tukang-tukang sihir, tukang sulap. Nah, itu kan ilmu-ilmu apa? Nah, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman hanya untuk lebih menyesatkan dia aja karena dia tidak. Nah, pertama itu. Jadi setiap nabi ini Al-Qur'an itu adalah mukjizat terbesar bahkan yang diberikan Allah terhadap Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya ini saja mukjizat Nabi itu. Mukjizat Nabi itu termasuk awan. Ketika Nabi berjalan itu awan terus menaungi terus kemanapun. Ya. Di antaranya. Terus bulan terbelah. Itu salah satu mukjizat Nabi. Kalau kepada Nabi Musa apa? Seperti merubah tongkat menjadi ular, terus membelah lautan. Nabi semuanya mempunyai. Nah, kita berbicara tentang Al-Qur'an. Maka orang atau manusia ketika Nabi menerima wahyu pertama mengatakan bahwa zalikal kitab, ini adalah kitab Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang
bertakwa. Kemarin sudah dibahas orang yang bertakwa itu yang mana? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi orang-orang yang meyakini, mempercayai kepada sesuatu yang gaib. Yang gaib itu ada tapi tidak terlihat. Kita percaya adanya surga, adanya neraka, adanya kubur, nikmat kubur, siksa kubur, ya, sirat, jembatan siratal mustaqim, hisab, mizan, itu padang mahsyar, itu kan sesuatu yang gaib, ada tapi tidak terlihat. Sudah ada sekarang. Buktinya kapan? Buktinya ketika Nabi Muhammad SAW Isra wal Mi'raj. Ketika Mi'raj itu Nabi semua diperlihatkan surga neraka. Kalau surga belum ada, kan Nabi Adam awalnya juga dari mana? Dari surga. Berbuat kesalahan diturunkan ke pertama. Jadi ada orang yang langsung percaya bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu adalah wahyu Allah atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, mereka itu ala hudam rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka termasuk golongan-golongan orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita ke golongan yang nomor kedua. Golongan yang nomor kedua itu adalah golongan orang kafir. Di sini ayatnya. Innallazina kafaru, sesungguhnya allazina kafaru, orang-orang yang kafir, inkar, ya. Sawaun alaihim, sawaun itu sama saja kalau bahasa kita mah sarwa wae, podo wae, sami wonten. A'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Mau dikasih peringatan, mau tidak dikasih peringatan, ya, wahum la yu'minun, tetap aja mereka tidak akan apa? Tidak akan beriman, tidak akan percaya. Mau dikasih, misalnya kita udah dikasih tahu hari ini, besok nih Senin, dikasih tahu bahwa bakal ada razia besar-besaran. Bahkan yang pakai sendal jepit itu sekarang kena razia. Udah dikasih tahu, nya ajal mata percaya ku masih. Ya. Nya berangkat main mereka lipo memakai sendal, pan benar pisan di pelebah. Serang ternyata ada razia. Wah, akhirnya kena. Nah, orang-orang kafir itu kalau sudah kena baru percaya, ya. Kalau belum kena, kalau belum kejadian, mereka itu tidak akan percaya. Seperti halnya Fir'aun, itu Fir'aun sebenarnya sudah hampir mau tobat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia Nabi Musa alaihissalam jadi membelah lautan, mau kabur kemana lagi ini? Mencek bahasa orang udah mogok diuber-uber oleh siapa? Oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa alaihissalam mau kemana lagi? Kata Allah, pukulkan tongkatmu ke laut. Dipukul, dia langsung membelah. Jadi kering, teh kos orang gede yang pernah nempuan yang film lagi lain. Film Susana tah model kitu, jigana teu aya bedana lah gitulah. Jadi terbelah lautan. Nabi Musa kan menunggangi kuda awewena. Nabi Musa menunggangi kuda perempuan atau betina. Langsung lari kabur. Ketika pas udah mau nyebrang, udah pas di pertengahan itu, udah nyebrang itu, Nabi Musa itu nguber, dia ngejarnya tadinya mah Nabi Fir'aun itu takut. Dia, waduh ini laut. Walaupun terbelah kan air itu pinggir-pinggir kiri kanannya air semua. Ya terbelah aja. Cuman kuda Nabi Musa itu kuda betina, kuda perempuan. Sedangkan kuda yang ditunggangi oleh Fir'aun itu kuda laki-laki.
Jadi ku malaikat Jibril itu kumaha carana isi kuda itu kuda lalakina sina karayu ku kuda awewe itu. Jadi dibikin mencek urangan dibikin jatuh cinta lah. Gitu. Jadi nempo bujur aku bae ge boy beneran. Waduh jadi resep bahenol gitu tah. Nu tadina Firaun ulah ditarik eta teh kudana nu maksa. Nya rek sabenerna mah Firaun lain rek ngubar Nabi Musa ngan kuda anu ditunggangina rek kuda awewe anu ditunggangan ku Nabi Musa alaihissalam. Pelbah pertengahan udah ngejar tuh masuk walaupun dalam keadaan ketakutan, ya bala tentarana sama ikut. Dikiranya memang bener aja mau nyerang Nabi Musa alaihissalam padahal mah bukan sebenarnya mah. Ikut semua, lalu Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya lagi, akhirnya yang tadinya air terbelah itu menjadi tertutup kembali. Atuh eta Firaun dan bala tentarana teh tenggelam di lautan. Tah, didinya kakarak. Yang namanya Firaun itu dia merasakan ternyata mukjizat akan kebenaran adanya Tuhan itu di situ. Geus rek iman, rek ngucapkeun amantu bi Rabbi Musa. Ieu nu ngaranna malaikat Jibril. Dia lamun cara eta mah kadongdora sia rek iman geus rek ripuh geus. Nah, eta kos jelema-jelema anu tadina teu daek ngaji, teu daek istighfar, teu daek salat, aing geus ripuh teh kakara Allah kakarak nyebut. Nya, bari engke ke lamun cager mah rek ka mana? Rek salat cenah. Lamun cager mah rek ka mana? Rek ngaji kadongdora geus ripuh kakarak tah ulah katangkal geus nepi kitu manten kakarak urang teh nyebut rek daek ngaji, rek daek salat. Ya. Akhirnya disumpal ku tanah ku malaikat Jibril alaihi salam atuh terjadi mengucapkan iman tetap aja jadi kafir nauzubillah semua nauzubillah min zalik. Nah, itu sebagai contoh. Jadi orang-orang kafir itu seperti itu modelnya, ya. Seperti mana Abu Jahal, Abu Lahab, Ubay bin Abdullah. Nah itu mereka-mereka adalah orang-orang kafir yang tidak percaya bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Padahal sudah berbagai macam cara ada di dalam Al-Quran itu tentang orang-orang kafir itu nanti seperti apa, ya. Di kuburnya seperti apa, di akhiratnya seperti apa, pokoknya dikasih terus mauidhah, pelajaran-pelajaran, peringatan. Mencek bahasa orang mah disingsieunan ku siksa, disingsieunan ku azab, tetep dan naon teh orang kafir, nauzubillah min zalik. Seperti itu, sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Nah, itu sebenarnya ilmiah karena Allah sebenarnya sudah tahu Allah, ya. Kenapa mereka demikian? Karena khatamallahu ala qulubihim. Jadi lamun cek bahasa urang mah Allah geus ngecap kana hate mereka teh, ya. Geus dicap, distempel, ya. Hate manehna teh geus teu narima, padahal Allah geus uningan. Dikasih tahu, dikasih peringatan atau tidak mereka tidak akan beriman, Allah geus uningan. Dan Allah mah Maha tahu. Ya. Jadi kebaikan apapun yang kita ucapkan, kebaikan apapun yang kita contohkan, ya tidak akan masuk aja ke dalam hatinya itu. Karena hatinya ibarat itu mah hatinya teh geus paeh, sudah mati. Wa ala sam'ihim wa al absarihim bisyawah. Jadi dikatakan mereka orang-orang kafir pendengarannya itu tidak bisa mendengar atau tidak bisa memanfaatkan pendengarannya karena tidak bisa menerima sesuatu yang hak, tidak bisa menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala absarihim bisyawah. Bahkan
penglihatannya secara lahiriah mereka memang melihat, cuman tidak melihat kebenaran, ya, tidak melihat sesuatu yang hak. Karena memang itu tadi gisyawah, ada gitu, fala yubsiruna hak. Jadi ada semacam hijab, ada semacam tutup, ya. Mencegah bahasa orang mati naon tah panonna teh gitu. Walahum azabun azim ay qawiyun daim. Bagi mereka orang-orang kafir nanti di hari kiamat akan mendapatkan siksa yang amat sangat besar. Qawiyun daim, yang paling parah itu adalah ya besar, siksa yang sangat kuat, daim. Jadi tidak ada batasnya atau tidak ada ujungnya, la nihayata laha. Jadi orang-orang kafir itu tidak seperti halnya orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang beriman walaupun sedikit keimanan di dalam hatinya, dia sering bermaksiat, kebanyakan maksiat ketimbang ibadahnya, tapi ada rasa keimanan, tetap akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir tidak. Karena memang itu tadi, mereka tidak iman, tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya kepada Allah. Tidak percaya kepada Al-Quran, secara otomatis dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Yang ketiga, orang ketika menerima Al-Quran ini golongan yang ketiga. Yang mana? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wabil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Ini malah lebih berbahaya katanya. Lebih berbahaya daripada orang kafir. Kalau orang kafir udah jelas dia tidak percaya. Lamun cenah urang naon ngayakeun satu pencoblosan teh mah geus kanyahoan. Jadi lamun si ieu mah nyoblos ka ieu, si B mah nyoblos ka ieu, jadi kanyahoan. Jadi orang bisa ngabedakan, oh ulah dibere, kita mah main nama kasih itu. Nah kayaknya orang munafik mah nyumput, kadieu hayang, kaditu hayang, ya. Tapi hatena tepuguh tinggal mata, itu orang munafik lebih bahaya, ya. Wa minan nasi may yaqulu aman, ada sebagian orang, ya, sebagian manusia may yaqulu aman, mereka mengatakan aku beriman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil yaumil akhir, dan aku beriman kepada hari akhir. Ya. Dia ngomong ketika bersama orang-orang beriman dengan para sahabat, bahkan dengan berkumpul ketika dengan Nabi, dia ngomong seperti itu, saya beriman kepada Allah. Saya percaya adanya hari kiamat. Wa ma hum bimu'minin, padahal sesungguhnya mereka tidak beriman. Mulut saja, mulut doang nu ngaku iman teh. Naon sih tujuan anak yukhadi'unallaha walladzina amanu. Tujuan mainna teh rek nipu Allah. Ya, tujuanna rek nipu Allah eta orang-orang munafik teh. Walladzina amanu jeung rek nipu orang-orang yang beriman. Wa may yakhda'una illa anfusahum wa may yashurun. Padahal sesungguhnya tidaklah mereka menipu Allah, tidaklah mereka menipu orang-orang beriman, illa anfusahum wa may yashurun. Pada hakikatnya sesungguhnya mereka telah menipu dirinya sendiri, tapi mereka tidak sadar gitu. Nah, itu orang munafik kos gitu laguna. Nah, iya ayat carita orang munafik teh. Orang munafik itu ketika orang beriman sholat, dia ikut sholat, ya. Makanya pernah kapungkur cerita. Jadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, orang munafik pun ikut sholat bersama siapa? Bersama Nabi. Ketika Nabi sholat, di pertengahan sholat itu mengangkat tangan itu belum disyariatkan, belum disunahkan. Pada satu waktu Nabi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui tentang orang-orang munafik ikutan sholat, ya, orang munafik ikutan sholat. Nabi diperintahkan melalui malaikat Jibril dipiwarang mengangkat tangan ketika sami Allahu liman hamidah. Otomatis yuk orang munafik bingung
Mutahdina ieu salat teh biasa ngangkat leungeun sagala ayeuna make ngangkat leungeun. Arek teu diangkat bisi disangka teu nurut ka Nabi, arek diangkat ieu kumaha dikelek teh mamawa ieu arca tapekong. Tuh, orang-orang munafik akhirna bingung diangkat. Pas diangkat teh Allahu Akbar teh langsung dikelek teh plak-pluk naon teh arca. Karena dia cuman mau menipu, sebenarnya mah hatinya mah itu tetap beribadah kepada siapa? Tapekong, arca, menyembah berhala. Nah, jadi disyariatkannya itu konon katanya disyariatkannya diangkat tangan sunnah hukumnya itu diawali ketika orang-orang munafik tersebut. Jadi ketahuan mana orang yang beriman benar-benar sholat menyembah Allah mengikuti Nabi, mana orang-orang yang hanya ikut-ikutan sholat. Jadi ketahuan pada saat itu. Ya. Nah, eta orang munafik teh seperti itu, lain di mulut, lain di hati. Pan geuning aya dalam satu keterangan ge ayatna ya. Dalam satu keterangan Nabi Muhammad SAW mengatakan ayatul munafik salasun. Jadi ciri tanda orang munafik itu ada 3. Mana yang pertama idza hadasa kadzaba. Di mana dia berbicara bohong. Nah, ngomongnya dengan bohong. Saya nanti kalau jadi akan pokoknya jalan ge rata kabeh. Nek dikumahakeun meureun. Pokoknya orang miskin akan dihancur leburkan. Lain rek di sejahterakeun dihancur leburkan orang miskin. Atau benar pisan. Jadi orang miskin akan menurun, ya. Menurun teh lain menurun tensi, nah nu asalna 1 juta jadi 1,5 juta, jadi menurun ti kolotna turun ka anakna miskin teh. Maksud menurun jadi turunan atau tambah. Lain menurun. Nah, itu orang-orang munafik seperti itu. Mereka hanya mengumbar janji. Jadi mulut dengan hati itu, oh padahal mah saya cuma ngabohong doang supaya mahna naon teh percayaeun, supaya mahna berpihak ka urang nya, makanya diumbar omongan teh, tidak tahu efek apa yang akan diterima ketika dia bertemu atau dihadapkan dengan hukum Allah ya. Nah itu tandanya orang munafik. Idza hadasa kadzaba, di mana dia berbicara berbohong. Yang kedua tanda orang munafik kata Nabi Muhammad SAW, wa idza wa'ada akhlafa, di mana dia berjanji dia mengingkari. Nah, pokokna mah gitu pokokna mah. Lamun saya jadi pokokna mah gitu. Geus jadi mah poho. Kan? Ya, geus jadi mah poho. Eta teh. Jadi ngomongna ge berucapna tidak dengan hati, hanya untuk meyakinkan, hanya ingin mendapat pengikut. Ya. Makanya dia janji, mengumbar janji itu bahkan sampai Allah yang diangkat untuk meyakinkan bahwa supaya dia dapat pengikut. Wallahi, demi Allah, pasti di mana saya nanti terpilih dan lain sebagainya, saya akan ratakan itu jalan. Pokoknya mau aya jalan-jalan berlubang teh. Nah, gitu. Itu seperti itu orang munafik. Jadi di mana berbicara dia bohong, di mana berjanji dia inkar. Yang terakhir wa idza tumina khana. Di mana dia dipercaya dia berkhianat. Tuh, di mana dipercaya khianat. Bodoh amat aing geus jadi ieu. Rek kitu rek ieu masyarakat mah rek manggih dahar rek henteu. Nah, makanya bertolak belakang jeung sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu tidak pernah kenyang selama hidupnya. Ya. Tidak pernah kenyang. Jadi yang dia pikirkan itu, yang Nabi pikirkan itu adalah selalu umatnya. Ya, selalu umatnya. Bahkan termasuk anak-anaknya pun sama. Selama hidupnya tidak pernah merasakan kenyang kos urang
Ayo urang mah bodo amat tetangga, bodo amat dulur, pokoknya mah urang we heula teh. Nah, Nabi itu akhlaknya makanya yang paling mulia di atas makhluk siapapun. Karena itu tadi, ya. Jadi bertolak belakang. Makanya Nabi itu mempunyai sifat sidik, amanah, patonah, tabligh. Itu semua kumpul di Nabi Muhammad SAW. Nah, bertolak belakang dengan orang-orang yang munafik ini. Jadi orang munafik itu hanya ingin cari aman aja. Cari aman kenapa? Karena pada saat itu kalau dia terang-terangan menzohirkan akan kemunafikannya, itu akan di penjara, ya. Karena memang pada saat itu yang berkuasa itu adalah orang Islam, gitu. Selanjutnya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati orang-orang munafik itu marad itu adalah sakit, ya. Fazadahumullahu marada, maka ketika hatinya sudah sakit ditambah lagi oleh Allah sakitnya itu. Fazadahumullahu marada, sudah mah sakit ditambah lagi sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bisa gampang cara membedakan antara orang sakit dengan orang yang sehat, hati yang sakit dengan orang yang sehat. Kalau orang yang sehat itu melaksanakan ibadah sholatnya itu tenang dia, ya, tenang we. Seperti halnya orang dahar. Orang lamun cenah dahar jelema nu gering jeung jelema anu cager beda teu? Beda. Jelema anu cager mah dahar teh sangu ti Cianjur geuning canguna teh nya. We deh. Jengkol, sambal, terus pais peda. Aduh, mantap bener. Samsung geus segigireun ya. Geus aya. Eta dahar jeung sambal, jengkol anom, jeung peda ditambah cuek. Ini kuat ngalimet hampir setengah jam daharna ge. Nambah deui teh karasa. Awakna keur naon? Keur sehat. Ya, tapi jelema gering hajeun teh di tongkrongan bakakak eta dahar kahiji daharna teu loba, nu kaduana daharna ge buru-buru. Bangkarak sahuab ge geus langsung, bahkan benar teh gitu. Benar. Tah orang yang sehat ketika melaksanakan ibadah salat jeung jelema nu gering teh eta bisa kor kitu bisa dibedakeun. Jelema sehat mah salatna enggak Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi merasakan kenikmatan salat itu tumaninah we. Tapi lamun cenah jelema ceuk bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Kabur we geus ngadoa henteu naon teu. Da buru-buru naon teh. Hayang buru-buru kaluar naon sebab hatena gering. Nah, eta nu tarawih ge hampir gering eta hatena teh. Hampir gering kabeh soalna makmum oge resepna kana kitu. Nah, eta seperti itu. Ya. Jadi melaksanakan ibadahnya itu tidak tergesa-gesa, menikmati karena jeung saha urang teh jeung Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya kumaha ieu carana supaya hati urang teh ketika gering gitu teh henteu tumaninah salat teh. Hayang buru-buru wae enggeushan, hayang buru-buru wae beres salat teh. Nya henteu anteng, henteu betah. Nah, gitu. Jadi orang munafik ketika ada di dalam masjid itu seperti halnya manuk di jero kandang. Teu betah we atuh hayang gugeleburannya padahal tahu aya. Kopi aya. Bener teh di kandang manuk aya eupan aya, caina di ayaan bahkan kandang lagi alus teu betah. Ya.
Itu. Tapi lamun cenah orang beriman mah anteng we. Gitu. Nah, perbedaannya seperti itu. Nah, orang mah harus menerima, yakin bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Orang mah yakin, insya Allah percaya. Kudu yakin jeung kudu percaya. Ya. Tah atuh hasilna tina yakin jeung percaya eta teh nya kurang kudu kumaha? Kudu diaplikasikan dalam arti sok Al-Qur'an teh ulah tibang jadi pajangan nungkul. Ya. Al-Qur'an teh kudu dijadikan pedoman. Ya, engke salah satu anu ditanya ke di mana teh? Di alam kubur teh ketika urang geus dikubur anu nguburkeun geus 7 lengkahnya lamun telepat mah karena ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Cek urang mah gampang we diapalkeun ti ayeuna lamun malaikat munkar nakir nanya man rabbuka, Allahu rabbi, Tuhanku Allah. Ditanya Nabi Muhammad keteh moal kos kitu ieu pada waktuna mah nya kos urang rek ceramah nu tadina tara ceramah ngapalkeun we hayo. Pokoknya mah geus di atas kepala ya pokoknya mah. Bagian weh ketika naik panggung mah yuk nyang harupan jelema sakilobana nya demam panggung. Eta nu sakitu dihafalkeun teh leungit. Ngebleng we sama sekali. Nah, kenapa demikian? Karena itu tadi tidak terbiasa. Ya. Cuman ngapalkeun cuman target, tapi lamun sudah terbiasa dia memegang Al-Qur'an, memegang kitab, ya sudah enggak aneh ketika berbicara karena sudah terbiasa. Tapi lu cenah ketika ditunjuk pada saat itu, oh ya udah saya ngapalin. Ya pada saat itu nanti karena dia targetnya cuma mau itu doang, mau ngomong cerita. Ya. Ngapalkeun anu aya di benak mereka hasil ngapalkeun itu tadi. Teu nyaho posisi padahal ketika geus di atas podium itu seperti apa. Nah, pun kita surah misalnya sekarang pokoknya asana teh gampang timbang ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, ya, imammu siapa, kiblatmu kemana, asana teh gampang, ya, ikhwanmu siapa. Geus diapalkeun kan? Tah, ketika kita berhadapan dengan malaikat munkar nakir itu ternyata wajahnya yang seremna luar biasa. Lamun urang kapanggih tong boro urang kapanggih jeung nu serem nya jeung polisi ganteng gitu nya, tapi urang teh teu mawa surat-surat. Polisi rapi teu mawa eta geus tog teh hate teh ya Allah langsung macana da ayat kursi pan. Pas rek kapanggih jeung bebegig padahal mah eta tadi karena tidak ada kelengkapan yang padahal rupa tidak menyeramkan, pakaian rapi, tapi orang sieun kusabab naon? Kusabab memang orang teu siap. Persiapanana eueuh. Komo malaikat munkar nakir itu nanti dia menghadapi setiap manusia itu berbeda-beda wajah. Wajah nu menyeramkan, pokoknya mah nu teu bisa dibayangkeun deui urang. Pangserem-serem nu kumaha. Ya boro-boro orang ketika dia mengeluarkan suara nu menggelegarna luar biasa ketika ditanya marabuka ya itu tadi walaupun hasil orang tadi ngapalkeun cek orang jawabanna gampang ya bisa leungit seperti itu. Nah, makanya diawali dengan segala sesuatu dengan persiapan, ya, persiapan anu matang, ya. Jadi dibahasakeun ge urang teh lamun rek ka alam barzah ka alam kubur teh yaitu tadi persiapan anu paling bagus teh nyaeta hanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti secara otomatis, secara refleks jawaban-jawaban dari mulut kita itu yaitu tadi ada yang membantu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ringan we, da emang urang kudu selamat. Dari awalan ge urang bener-bener yakin, iman, percaya ke Allah jeung ka Al-Qur'an. Eta ya, tilu golongan ketika menerima Al-Qur'an teh nomor kahiji iman,
nomor kedua nyata kafir, nomor katiluna nyata munafik. Tah mungkin sakitu anu kapihatur, mudah-mudahan aya manfaatna pikeun urang sadaya, dipaparinan panjang umur kapaina urang tiasa neraskeun deui kana ieu hanja. Sali-sali teh ulah loba teuing, engke tamat eureun deui ngajina ah. Pan urang teh ngaji teh tungkuhna atuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina syafi'ina karimina wa Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi lizzalali wa dzikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha innaka la'ala darajat wa tubalighuna bil aqsal ghayat al-farad fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun almursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkungna nyuhun keundapunten. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.